Merhaba, Valentina is here, and you're watching Valentina's Diary. That's gotta be Valentina. Ooh, Valentina. A bitty bitty bum bum like Selena. Aku langsung ngomong pakai bahasa Indonesia aja ya. Perjalanan kali ini aku lakukan 1 tahun sebelum pandemi COVID-19, yaitu di bulan Februari 2019. Yes, di saat Valentine's. Penasaran gimana suasana Valentine's di Turki? Well, nothing special. Walaupun termasuk negara sekuler, tapi karena mayoritas penduduknya beragama Islam, jadi nggak ada tuh yang namanya Valentine's di Turki. So, buat yang jomblo, aman. Alright, let's go! Please fasten your seatbelt, stow your tray table and keep your seat back upright. We ask that you place all mobile phones and electronic devices in the flight safe mode from now until we have landed. Thank you. Turki merupakan negara terakhir yang aku kunjungi sebelum pandemi. Di perjalanan kali ini, aku berkunjung ke Istanbul yang menjadi satu-satunya kota di dunia yang terletak di 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Eropa. Februari rasanya bukan waktu yang tepat untuk kesini, karena sedang musimnya angin kencang dan hujan. Tapi bukan berarti aku nggak bisa kemana-mana. Sayangnya kameraku error, jadi banyak spot yang nggak bisa aku tunjukin dalam video ini, termasuk saat mengunjungi Blue Mosque. Buat kalian yang pengen ke Istanbul, wajib banget mampir ke lokasi yang aslinya bernama Masjid Sultan Ahmet ini. Oke, kita langsung skip ke lokasi lain aja ya, yaitu Hagia Sophia. Hagia Sophia dulunya merupakan salah satu katedral terbesar di dunia. Kalian tahu nggak? Hagia Sophia hanya membutuhkan waktu sekitar 6 tahun pengerjaannya. Waktu yang tergolong singkat untuk sebuah bangunan yang luar biasa ini. Apalagi Hagia Sophia dibangun pada abad ke-6, yaitu sekitar tahun 532 sampai 537. Bisa kebayangkan bangunan ini berusia hampir 1500 tahun dan masih berdiri hingga saat ini. Wow! Dengan berakhirnya kekuasaan Raja Justinianus karena dikalahkan oleh Mehmed II, yaitu Sultan Kekaisaran Ottoman, Hagia Sophia diubah menjadi masjid, dan perubahan dekorasi pun dilakukan. Untungnya, dekorasi Kristen tidaklah dihancurkan, namun hanya ditutup. Dengan begitu, maka terlihatlah pengaruh Muslim dan Kristen dalam bangunan ini yang menjadikannya istimewa. Fitur paling menonjol atau menjadi ciri khas Hagia Sophia adalah kubahnya. Kubah yang disebut sebagai kubah terbesar kedua di dunia ini, konon katanya menggambarkan simbol dari alam surga dan kemuliaannya. Next, kita masuk ke dunia laut yuk! Di perjalanan kali ini, aku diajak ke SeaWorld oleh temanku. Di sini, kami melihat berbagai jenis hewan laut, dari ikan kecil-kecil kayak Nemo, sampai yang besar seperti hiu. Buat kalian yang pernah ke SeaWorld di Ancol, ya mirip-mirip lah kayak gitu. Buat aku yang belum pernah, ini merupakan pengalaman yang menyenangkan. Ngebayangin serunya kalau bisa nyelam dan berinteraksi langsung dengan hewan-hewan ini. Setelah berada di dalam laut, saatnya kita berlayar di atas laut. Selat Bosphorus maksudnya. Selat Bosphorus adalah salah satu jalur maritim penting dunia untuk pengiriman minyak dari wilayah Laut Kaspia dan Rusia ke wilayah-wilayah Asia, Eropa Barat, dan Selatan. 2 jembatan dibangun melintasi selat itu yang menghubungkan antara wilayah Beylerbeyi di Asia dan Ortaköy di Eropa.
Yang pertama, jembatan Boğaziçi atau yang disebut juga Bosphorus I yang selesai dibangun pada tahun 1973. Jembatan kedua yaitu Fatih Sultan Mehmet atau Bosphorus II yang selesai dibangun pada tahun 1988. Senang banget nggak sih melihat pemandangan ini? Bener-bener sesuatu yang nggak boleh dilewatkan. Ada satu lagi yang nggak boleh dilewatkan kalau lagi ke Turki, yaitu melihat tarian sufi atau sema. Beberapa dari kalian pasti pernah mendengar tarian berputar-putar ini. Ritual atau upacara yang lebih dikenal dengan nama The Whirling Dervish ini dimulai sebagai bentuk meditasi oleh Jalaluddin Rumi, seorang penyair muslim sufi yang terkenal pada abad ke-13. Menurut cerita yang aku baca, tarian ini dilakukan untuk mengekspresikan kesedihannya saat guru rohaninya wafat. Umumnya, penari menggunakan jubah luar yang berwarna hitam sebagai lambang tanah kuburan, dan jubah dalam berwarna putih yang melambangkan kain kafan. Para penari juga menggunakan topi panjang yang khas yang disebut sike, dengan warna yang bervariasi tergantung pada sekte mereka. Sebelum memulai, penari melakukan zikir sambil diiringi musik khas Timur Tengah. Lalu akan dilanjutkan dengan lagu pujian untuk Nabi Muhammad SAW yang dilantunkan oleh seorang solois dengan improvisasi alat musik seruling. Kemudian, penari akan saling membungkuk sebagai bentuk mengakui nafas ilahi yang telah meniupkan nafas kehidupan dan roh pada manusia. Pada tahapan selanjutnya, penari akan berputar di sekitar pemimpin tari, berlawanan dengan arah jarum jam, sambil menengadahkan tangan. Hal tersebut sebagai bentuk meminta dan mendapat hidayah dari Tuhan. Putaran ini menyimbolkan rangkulan kemanusiaan dengan cinta, yang juga melambangkan putaran alam semesta dan putaran tawaf di Ka'bah. Kabarnya, putaran paling terlama yang pernah tercatat adalah selama 4 jam. Wow! Liburan pun telah usai, tapi aku berharap suatu saat nanti bisa kembali lagi ke sini. Next trip maybe Cappadocia? Gimana? Tertarik nggak untuk ke Turki? Aku aja pengen balik lagi. Semoga pandemi ini segera berakhir ya. Udah nggak sabar pengen jalan-jalan lagi. But don't worry, I still have some stories to tell. So, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan. Boleh kasih like dan komen juga biar aku makin semangat bikin kontennya. Dan kalau kalian rasa video ini bermanfaat, silahkan dibagikan ke teman atau saudara kalian ya. Makasih buat yang udah support. Sampai ketemu di video berikutnya. Ciao! Zoom!